I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Konektivitas kerjasama pelabuhan, pelayanan UKM, pariwisata budaya, dan pertukaran budaya. Selamat menyaksikan. Pelabuhan menjadi simpul penting untuk membangun teritorial maritim yang kuat. Pelabuhan berperan sebagai katalis untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Pelabuhan juga bisa digunakan sebagai sarana mendorong peningkatan pendapatan negara dan menjadi titik temu antar moda transportasi serta gerbang penghubung interaksi sosial ekonomi antar pulau atau negara. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya pelabuhan memiliki 3 fungsi yang strategis. Fungsi yang pertama sebagai link atau mata rantai. Maksudnya, pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang atau orang ke tempat tujuan. Fungsi yang kedua, pelabuhan menjadi interface atau titik temu, di mana pelabuhan menjadi tempat pertemuan 2 moda transportasi, transportasi darat dan transportasi laut. Fungsi yang ketiga sebagai gateway atau pintu gerbang, yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu daerah atau negara. Konektivitas maritim (SDM) atau sumber daya manusia memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan antara perdagangan di negara-negara tetangga. Dalam hal ini, pelabuhan juga berperan sebagai jembatan untuk meningkatkan atau memperkuat hubungan dagang antara Indonesia dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Konektivitas maritim yang baik juga berkontribusi pada keamanan maritim di kawasan dengan meningkatkan pengawasan dan koordinasi antara negara-negara, pelabuhan-pelabuhan, dan jalur perdagangan. Maritim dapat lebih efektif diawasi sehingga dapat mengurangi potensi ancaman keamanan seperti perampokan dan penyelundupan. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang pembahasan kedua, yaitu konektivitas kerjasama dan pelayanan dengan UKM. Sekarang kita akan membahas apa itu UKM kemaritiman. Jadi UKM kemaritiman adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kemaritiman, kelautan, penjelajahan, dan pelestarian laut. Berikut beberapa contoh UKM kemaritiman yang ada di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang pertama UKM kemaritiman, yaitu contoh UKM Maritim Challenge. Nah, di UKM ini yaitu wadah bagi mahasiswa yang bergerak pada bidang maritim. Salah satu contoh yang mereka lakukan dalam UKM ini yaitu pembuatan kapal. Di sini ada contoh mahasiswa melakukan pembuatan kapal pada bidang ini. Nah, ini adalah contoh kapal-kapal yang telah mahasiswa itu buat. Dan tidak hanya pembuatan kapal, di dalam bidang ini mereka juga mempelajari tentang kelautan. Seperti pada video ini, mereka mempelajari cara mendayung, kemudian mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Kemudian pada UKM Maritim Challenge ini mahasiswa juga melakukan pengabdian sosial pada masyarakat pesisir pantai. Pada video ini seperti mahasiswa ini melakukan pembersihan pantai dengan memungut sampah-sampah yang ada di sekitar. Kemudian ada penanaman mangrove dan lain-lain. Baik, contoh yang kedua yaitu UKM Pencinta Alam. UKM ini memiliki kegiatan yang mereka lakukan di alam yang terbuka. Contohnya seperti di video ini ada mereka melakukan arung jeram,
Dan selanjutnya ini mereka melakukan panjat tebing. Dan yang terakhir mereka melakukan penjelajahan seperti di video ini. Baik, kemudian ada juga UKM SARS and Resource, di mana UKM ini merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak pada bidang penyelamatan dan pengevakuasian dalam situasi kegawat daruratan, seperti contoh bencana alam, konflik hingga status sosial yang terjadi di wilayah kemaritiman, seperti yang berada pada garis pantai hingga kejadian yang berada di laut. UKM ini bekerjasama langsung dengan tim SAR atau Basarnas setempat yang bertujuan mempermantap skill mahasiswa untuk melakukan pengevakuasian dan penyelamatan yang ada ketika terjadi bencana alam atau pengevakuasian korban yang ada di antara pesisir hingga yang ada di laut, yang merupakan bentuk UKM dalam bidang kemaritiman. Pariwisata kebudayaan adalah bentuk pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Sebagai contoh yaitu pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang yang membentuk badan bernama The Japan Foundation, yaitu sebuah lembaga yang bertugas mempromosikan dan mengenalkan pertukaran budaya Jepang pada dunia, termasuk Indonesia. Japan Foundation memiliki 4 area sasaran kegiatan, yaitu yang pertama pertukaran kebudayaan, kedua pendidikan bahasa Jepang, ketiga pertukaran pelajar, dan yang keempat pengembangan studi. Selanjutnya, pertukaran budaya adalah sebuah proses antara dua kebudayaan atau lebih untuk saling mengenal satu sama lain. Pertukaran budaya ditandai dengan mulai masuknya budaya lain ke suatu negara. Ketika sudah mencapai penyesuaian, maka akan terjadi globalisasi budaya. Dalam penelitian ini, mempelajari serta memahami dampak dari marak tren makanan asing yang populer di Indonesia menjadi penting. Sebab selain berpengaruh terhadap pariwisata, hal itu juga berpengaruh terhadap budaya asli bangsa yang turut merasakan dampaknya. Contoh pertukaran budaya yaitu pertukaran budaya dengan India dan Cina melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Jalur ini merupakan jalur sutra yang melewati maritim yang menjadi wadah pertukaran segala peradaban, budaya, dan agama. Misalnya, pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen di Indonesia sebagian besar berasal dari jalur ini. Selain itu, jalur ini juga mempengaruhi perkembangan seni, arsitektur, bahasa, dan makanan di Indonesia. I got so much motherfucking design